Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali hanya karena anugerah Tuhan yang masih nyata dan Tuhan curahkan di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini sebelum kita melaksanakan tugas apa yang kita harus lakukan di akhir minggu, pagi hari ini adalah kita mau menggunakan waktu kita bersama merenungkan firman Tuhan. Saya akan membaca firman ini, tapi sebelum kita berdoa, Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan berikan kami kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Berkati supaya firman Tuhan menjadi petunjuk, pedoman bagi kami untuk menjalani kehidupan ini sebagai umat-Mu Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi hari ini saya akan membaca Mazmur 105 ayat 15. Temanya jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan. Nah, Bapak Ibu, seringkali kita tanpa sadar lalu kita mengusik orang yang Tuhan urapi. Tuhan urapi itu adalah imam, para nabi, rasul, dan juga penginjil, guru. Itu ada 5 jawatan di dalam Alkitab. Nah, orang-orang ini yang pilih adalah Tuhan, bukan umat yang memilih. Umat pilih, tapi kalau Tuhan tidak pilih maka sia-sia semuanya. Karena itu dengarkan saya baca ayat ini, Mazmur 105 ayat 15. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Nah, puji Tuhan, jangan usik orang yang Tuhan urapi. Jangan berbuat jahat kepada nabinya Tuhan. Saudara lihat bagaimana Elisa, ada orang, sekelompok orang yang mau mengusik dia. Akhirnya Tuhan berikan kuasa kepada Elisa, membuat orang itu tidak bisa melihat dan mereka meraba-raba. Akhirnya mereka dihukum. Nah, artinya begini, di dalam konteks ini orang-orang yang diurapi akan tetap kita tidak boleh mengusik dan berbuat jahat dengannya. Jangan kita berbuat jahat. Kalau memang dia melakukan sesuatu kesalahan, itu urusan Tuhan. Sebab Tuhan yang memilih mereka, bukan kita sebagai umatnya. Karena itu kita perlu, satu, beribadah kepada Tuhan dengan takut dan gentar. Kalau saudara mau beribadah, datanglah beribadah kepada Tuhan dengan takut dan gentar. Bukan datang untuk mau mengkritik orang lain, mau mengkritik orang yang Tuhan urapi dan lain sebagainya. Tetapi mari kita dengan takut. Orang yang takut dan gentar itu berarti menghormati. Dan gentar, saudara bisa bayangkan, tidak bisa kita sebebasnya. Sebentar duduk, sebentar berdiri, sebentar keluar, sebentar masuk, dan lain sebagainya. Apalagi hari-hari ini banyak orang yang menggunakan kesempatan walaupun beribadah main HP. Dan ini sesuatu yang sangat Tuhan tentang. Makanya Mazmur 2 ayat 11, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Nah, dia bukan lagi mencium dahi atau keningnya Tuhan, tapi justru kakinya, kata pemazmur. Mazmur 103:11, sebab setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Kalau saudara dan saya menjadi orang yang takut akan Tuhan, maka kasih setianya itu luar biasa akan Tuhan curahkan bagi kita. Hal yang kedua, Tuhan mengaruniakan keselamatan bagi mereka yang takut akan Tuhan. Mazmur 18 ayat 51. Ia mengaruniakan keselamatan bagi dia yang diangkatnya dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya. Nah, siapa ini orang yang diurapi? Bapak Ibu, yang Tuhan angkat adalah seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Saya katakan tadi nabi, imam, rasul, guru, saudara-saudara, penginjil. Ini Tuhan yang angkat mereka. Tuhan menyelamatkan mereka dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya. Nah, kalau dia diurapi, Tuhan tunjukkan itu. Apapun yang manusia buat jahat sama mereka, Tuhan yang akan membela. Mazmur 89 ayat 5, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun takhtamu turun-temurun. Oh, luar biasa. Firman ini datang kepada Daud. Saudara, Tuhan berjanji kepada Daud, Tuhan akan menegakkan anak cucunya tetap menjadi raja. Saudara-saudara, bahkan sampai turun-temurun. Ini janji Tuhan.
Yang ketiga, Tuhan memberi kemenangan bagi yang diurapinya. Kalau Tuhan urapi, yakinlah Bapak Ibu mungkin pernah mengalami tantangan dan caci maki dari orang-orang lain, Bapak Ibu sebagai seorang pelayan Tuhan. Tapi ingat, Tuhan akan memberi kemenangan bagi yang diurapinya. Tapi kalau Tuhan beri kemenangan, satu saat tidak ada yang bisa mengalahkannya. Makanya di Mazmur 20 ayat 7, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan bagi orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorga, yang kudus dengan kemenangan, yang gilang gemilang oleh tangan Tuhan sendiri. Puji Tuhan. Maka dikatakan dengan tangan kanannya. Tangan kanan itu bicara tentang kekuatan, kuasa yang ada pada Allah. Tuhan akan menjawab. Tuhan akan memberi kemenangan bagi kita sebagai umat. Apalagi kalau saudara, kita sebagai orang-orang yang Tuhan urapi karena suatu pelayanan. Mazmur 28 ayat 8, Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Nah, Tuhan kekuatan umatnya, ini artinya semua jemaat, semua umat yang menjadi umat Tuhan, Tuhan akan menjadi kekuatannya. Dan Tuhan menjadi benteng bagi orang yang diurapinya. Benteng itu supaya musuh tidak gampang menyerobot masuk ke dalam sebuah kota. Setelah masa pencobaan, Tuhan akan menanggapi dan menolong kita. Puji Tuhan. Kalau kita dicobai, ingat Tuhan akan menanggapi. Tuhan menolong kita sebagaimana seorang gembala memelihara dombanya. Tidak ada, kita sudah tahu perumpamaan seorang gembala yang dijelaskan oleh firman Tuhan dalam kitab Injil Yohanes, bahwa seorang gembala mempunyai 100 domba dan satu yang hilang. Dia tinggalkan 99, baru dia mencari yang satu, dan ketika dia temukan domba yang hilang, dia gendong, dia kasih naik di bahunya, baru dia kumpulkan bersama dengan teman-temannya. Itulah gembala yang baik. Gembala yang baik itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi gembala kita sampai pada hari ini. Makanya dalam suatu pujian, ada pujian berkata, Gembala manis selalu kuturut, tak pernah dombanya ditinggalkannya. Dalam lembah, di atas gunung, Yesus selalu jadi gembalaku. Dia adalah gembala kita di bawah lembah ketika kita menderita. Dia akan menyertai kita. Ketika kita di atas gunung, di puncak keberhasilan, Dia tetap menjadi gembala kita. Jadikanlah Tuhan Yesus sebagai gembala yang abadi di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Demikianlah renungan pagi hari ini. Tuhan berkati. Bapa kami di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus bersyukur karena kami mengetahui kebenaran firman bahwa Engkau adalah gembala kami yang memperhatikan kami. Dalam situasi kondisi apapun, Engkau menyertai kami. Berkati firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.